Halo sahabat Bones, apa kabar semuanya? Hari ini saya akan menghibur kegabutan brutal kalian yang suka ngacak-ngacak cadu. Lalu kasbon ke warung teh Pak ame bisa udut jarcok sabatang tapi ngutang. Alangkah baiknya kalian cari tempat kugoleran termadep anu ngeunaheun bari kopdut teh gening. Oke sahabat Bones, tidak usah basa-basi seperti si dia, langsung saja kita lanjut ke filmnya. Behind the Line, Escape to Dunkirk, 1940. Diceritakan Nazi Jerman akhirnya berhasil memojokkan ribuan tentara sekutu Inggris dan Perancis di Dunkirk. Saat itu, hanya ada dua pilihan bagi mereka, menyerah atau dimusnahkan. Di antara empat sejoli ini, yang sedang bertahan dalam lubang, ada seorang petinju terkenal, yaitu Danny Finnegan. Lalu, di sini prajurit Harper heureui mempraktekkan gerakan Danny sampai semuanya terkaget karena dia tiba-tiba terkena tembakan. Lalu pemimpinnya yaitu Kopra John mencoba membalas tembakan, tetapi beda dengan si Billy yang pelongo menghulang ketakutan. Karena situasinya semakin tidak kooperatif, akhirnya mereka mencoba untuk sedikit mundur untuk menjaga pertahanannya. Lalu, mereka lari ngabret sekencang mungkin ke dalam hutan, karena teman seprajuritannya sedikit demi sedikit terkena tembakan dari musuh. Lalu Billy dan Danny terpisah dari geng tentaranya, dan dia tidak mengenali tempat ini, dan mereka auto kebingungan. Di sini Danny optimis untuk bisa pergi ke Dunkirk bersama Billy. Lalu, mereka menemukan sebuah rumah yang sedikit membingungkan. Apakah itu tempat musuh atau tempat mengselebeo? Soalnya, terlihat sangat sepi. Dan tidak lama mereka melihat ada ibu-ibu yang membawa kuda. Lalu, mereka mencoba mendekati rumah itu, dan hal yang membagongkan pun terjadi. Si bapak tua ini tiba-tiba datang membawa senjata dengan gagah dan berani, lalu mereka adu bacot karena saling mengancam. Dan ternyata di sini hanya salah paham. Dua sejoli ini padahal hanya ingin menanyakan alamat, agar tidak dapat alamat palsu kayak lagu dangdut. Dan akhirnya, ibu-ibu yang baik hati dan tidak sombong ini menjelaskan dan mengasih tahu pada dua sejoli ini rencana strategi untuk sampai ke Dunkirk. Sebelum mereka pergi, mereka dihidangkan dulu makanan untuk mengisi energi dan membangun zat-zat molekul mutualisme pada tubuh agar jag-jag waringkas. Saat mereka mencurhat, ternyata suami si ibu-ibu ini sudah meninggal karena saat pergi ke Lily, suaminya ditembak oleh Jerman. Lalu mereka mengsedih. Lalu saat si Danny mengintip pada jendela, ternyata datanglah musuh bubuyutannya yang sedang menyandra kakek-kakek tadi. Lalu si ibu ini berontak membawa senjata bukan ngacak-ngacak caduk. Lalu dia mengancam pada dua sejoli ini. Untung saja si Danny bisa menenangkan ibu-ibu ini dengan memberi sedikit kata-kata hidayah. Dan sangat miris sekali sahabat Bones, dua sejoli ini ketahuan oleh tentara Jerman karena dikasih tahu oleh kakek-kakek ini. Dan mereka pun menyerahkan diri agar bisa tetap hidup. Lalu, mereka dibawa ke suatu tempat yang mungkin bisa disebut tempat itu adalah tempat kumpul orang-orang ditahan atau dikurung oleh Nazi Jerman. Siang pun tiba. Ketua atau ketuaan dari Nazi Jerman ini mendapatkan info tentang bakat petarung si Danny. Lalu dia mengkepo tentang si Danny dan menghampirinya ke tempat tahanan untuk mencari si Danny itu yang mana. Dan saat dia menemukannya, si Danny langsung dibungkus oleh ketua Jerman itu. Dan ternyata di sini si Danny disuruh untuk bertarung dengan petarung andalannya.
Tetapi si Dani tidak mau. Dan ketua ini menawarkan sedikit tawar-menawar agar dia mau untuk bertarung. Jika kamu bersedia bertarung, maka kamu akan bebas. Tetapi di sini si Dani membuat tawaran juga. Dia akan bertarung melawan siapa saja kalau semua tahanan bisa dibebaskan. Dan si ketua-ketuaan ini tetap tidak setuju dan mereka kembali ke tempatnya masing-masing. Lalu di sini kita sebut saja tim tahanan ya sahabat Bones. Tim tahanan ini bekerja sama untuk mengatur strategi agar mereka bisa menghancurkan pertahanan musuhnya. Lalu tim tahanan ini diabringin untuk sikat gigi agar sungutnya tidak bau belis. Di sini dia mengambil kesempatan untuk mengamati posisi musuhnya agar strategi mereka berjalan dengan lancar. Dan di sini si Dani melihat kurir yang bolak-balik keluar ke dalam mengantarkan sesuatu. Menurut saya ya, sudah diprediksi melalui beberapa penelitian, sepertinya cewek ini adalah ibu-ibu yang waktu berjumpa di rumah Thea sahabat Bones. Di sini si Dani dan Jem dipanggil oleh ketua Jerman. Lalu dia diberi tawaran terakhir dan si Dani di sini tetap tidak terima dengan tawaran tersebut karena menurutnya masih tetap rugi bagi dirinya dan teman-temannya. Lalu di sini dia diancam dan teman si Dani digantung oleh si petarung Jerman yang tinggi berotot dan polontong dan akan memukul si Jem. Pada saat akan dipukul, di sini si Dani terpaksa menerima tawarannya akan melawan untuk bertarung. Tetapi saat dia setuju, tetap saja teman si Dani ini dijadikan bahan latihan oleh si petarung polontong itu sampai dia meninggal. Di sini si Dani merasa sedih dan galau berat atas kejadian tadi. Tetapi di sini teman satu geng tahanan ini mencoba memberi semangat yang pol pada si Dani agar dia semangat dan bisa memenangkan pertarungan nanti agar mereka bisa lanjut pergi dari sini. Keesokan harinya, hari pertarungan pun dimulai. Dani mulai prepare dulu untuk melakukan pertarungan hari ini dengan membungkus tangannya menggunakan kain agar terciptanya pukulan Dewa Zeus. Lalu datanglah si ketua koplok ini memberitahu bahwa dia harus bertahan hanya di beberapa ronde saja dan di ronde akhir dia harus kalah. Terkadang sok aneh ari pipikiran kolot banyak, ongkoh titah tarung, tapi ulah menang, begog ah. Lalu pertarungan pun dimulai. Di sini si ketua koplok ini menjadi moderator terlebih dahulu, mengenalkan satu persatu petarungnya. Saat pertarungan dimulai, petarung Jerman ini bertarung dengan polontong mengejek si Dani. Dan tidak lama kemudian, sekali cekokan langsung ngajongkeng. Lanjut, di sini si Dani bermain dengan sangat hati-hati karena musuhnya mulai bermain sok keras dan si Dani mulai kena pukulan dan berdarah. Dan setelah itu, Dani mulai mengeluarkan tenaga dalamnya untuk mengalahkan si petarung polontong itu dengan tonjokan 1000 bayang. Tapi di ronde 10, dia mulai memikirkan perkataan si ketua koplok ini untuk menyerah. Dan pada saat dia tepar pusing kabalinger, dia tidak mau mendengarkan perkataan si ketua koplok itu. Dia punya rencana lain karena dia melihat wanita yang waktu itu datang dan ingin membunuh ketua Jerman yang sudah membunuh ayahnya. Dan akhirnya
Dani menyuksrukan si petarung Jerman yang pelontong itu sampai KO. Dan teman-temannya auto atau kabina-bina. Lalu, tidak lama kemudian, karena atasan ketua Jerman ini terkagum-kagum dengan skill si Dani, akhirnya si Dani ditantang lagi untuk bertarung melawan petarung yang awaknya buadag seperti cintaku padamu pokoknya mah, yaitu Maximus. Dan dia akan bertarung dibawa ke negara Jerman. Tetapi sebelum ke Jerman, dia akan bertarung dulu dengan petarungnya yang baru di sini. Tetapi di sini si ketua koplok ini mengancam lagi si Dani agar kalah. Teman-temannya akan mati di bom. Dan dia diberi waktu 1 minggu. Lalu si Dani berunding dengan teman-temannya untuk merencanakan sesuatu. Agar mereka bisa lolos dari sini, hanya punya waktu 1 minggu sebelum dia berangkat ke Jerman. Lalu keesokan harinya, mereka mengetahui wanita kurir tersebut itu siapa dan mencoba membuat kekacauan. Lalu, si Dani mengobrol dengan wanita itu untuk bekerja sama membuat rencana dan mencari teman yang bisa dipercayai. Lalu, dia kembali lagi ke tempat tahanan. Lalu, mereka membuat rencana kembali dan menulisnya di kertas agar cewek itu juga tahu. Saat pertarungan selanjutnya dimulai, dan semua terfokus pada pertarungan, satu persatu harus mencoba kabur dari tempat jadah ini dengan menggunakan jas yang dibawa oleh cewek tadi. Dan diakhiri si Dani akan kabur melewati jalan belakang yang kunci pintunya sudah rusak. Semua ini untuk mengambil kesempatan dalam kericuhan. Lalu mereka mencoba mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk memberikan kertasnya, yaitu dengan cara pura-pura tangan salah satu teman si Dani ini terbacok. Sehingga semua terfokus pada kokonnya yang ripuh. Dan untung saja, cewek ini membaca surat yang diselipin pada rodanya itu. Kalau tidak, perjuangan kokon yang dikadek sampai ripuh itu sia-sia. Lalu, si Dani berlatih dengan sungguh-sungguh agar bisa mengalahkan monster itu. Lalu pertarungan pun dimulai. Di sini, si Dani cukup banyak terkena tonjokan sampai mukanya banyak marjannya. Tetapi, si Dani tetap strong dan berjuang sebisa mungkin untuk mengalahkan monster ini. Saat ada kesempatan, disinilah teman-temannya mulai melakukan penyamaran, lalu tempat ini ditinggalkan. Di sini tonjokan si Dani terasa geli di badan si monster, dan si Dani mulai mengeripu. Lalu si Billy mencoba mengecek pintu untuk kabur yang sudah direncanakan, dan ternyata pintu itu sudah ditutup lagi sampai tidak ada jalan keluar. Lalu saat si Dani benar-benar ripuh dan dia mengetahui tentang pintu itu, dia menyarankan untuk pergi duluan dari sini. Tetapi Billy tidak tega melihat si Dani dengan kondisinya sekarang. Lalu si Billy terpaksa pergi dan cewek ini mulai beraksi untuk membunuh ketua Jerman demi pembalasannya ini. Dan si Dani mulai melemah dengan keadaan yang menyakiti. Tamat. Kata-kata Madodep hari ini, yang namanya pahlawan itu pasti pernah berjuang. Dan perjuangan itu pasti ada menang dan kalah. Tetapi saat kita berjuang untuk memperjuangkan kekuasaan ataupun kemerdekaan, mau menang ataupun kalah, dia tetap pahlawan dalam kemerdekaan.
bukan dalam percintaan.